Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa itabahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam hari ini kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian meneruskan dengan kajian atau taklim. Sholawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan request ya dari DKM untuk membahas fikih udhiyah, pembahasan seputar kurban atau udhiyah. Kita ambilkan karena tema di Qalbun Salim ini baca kitab ya, maka kita ambilkan satu keterangan di kitab Fathul Majid ya. Fathul Majid, Fathul Qorib Al-Majid fi Sarhi Al-Fadhi Takrib ya, lil Imam Syihabuddin Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani As-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah memberikan kemuliaan, keberkahan, limpahan ampunan dan juga magfirahnya kepada beliau, guru-guru beliau dan juga para murid beliau sampai kepada hari ini yang kita mempelajari kitab beliau radhiyallahu anhu. Faslun, pembahasan fi ahkamil udhiyati, di dalam hukum-hukum seputar udhiyah atau hewan sembelian ketika hari raya Idul Kurban, Idun Nahri. Disebut al-udhiyah ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah ya. Disebut udhiyah wahya ismun lima yadiju minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamit tasrik taqarruban illallahi ta'ala. Kenapa disebut udhiyah? Karena udhiyah itu adalah nama bagi hewan yang akan disembelih pada waktu hari kurban atau hari-hari setelahnya, yaitu di hari tasrik. Taqarruban ilallah ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Idul Adha itu identik dengan hewan sembelian ya, bukan kurbannya. Karena di Indonesia populer dengan hari raya Idul Kurban. Kurban tadi dinisbatkan kepada niat dari pelaku ya, udhiyah atau disebut dengan mudhohi, orang yang menyembelih hewan kurban, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan udhiyah karena pada hari itu banyak orang menggiring ya ternaknya untuk disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum udhiyah, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, adapun sunnah ya, di dalam hukum udhiyah adalah sunnah muakkadah alal kifayati, fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jamihim wala tajibul udhiyah illa bin nadri. Dikatakan dalam keterangannya bahwa hukum udhiyah itu adalah sunnah yang ditekankan, yaitu untuk kifayah, satu orang yang telah mendapati dalam keluarganya berudhiyah, maka cukup bagi semua di dalam keluarga tadi dan tidak menjadi wajib kecuali dengan nadar. Nah, ini kita sampaikan bahwa kurban itu bukan
untuk perorangan, tetapi bisa kifayah atau satu rumah satu orang. Ya, jadi kalau ada orang yang menisbatkan kepada satu hewan untuk satu orang itu boleh, ya. Tetapi kalau satu rumah dalam tanda kutip, ya, keluarga yang dimana di sana ada kepala keluarga dan seorang atau beberapa orang yang menjadi tanggungannya, maka cukup bagi keluarga tadi ketika ada salah seorang di antara mereka yang melakukan udhiyah atau menyembelih ternak di hari Idul Nahri, Idul Adha, maka sudah cukup bagi mereka untuk tidak melakukan kurban lagi. Ya, ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh sebagian dari kita. Ada kalanya satu rumah itu nyembelih untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Maka yang seperti itu hukumnya cuma boleh. Adapun kesunatannya, salah satu di antara mereka untuk bisa berudhiyah itu sudah cukup untuk keluarga. Nah, keluarga ini mencakup semua yang menjadi tanggungan. Jadi kalau ada seorang menanggung orang tuanya, lalu ada istri, ada anak, ada adik-adik perempuannya, ada orang-orang yang bekerja di sana dalam tanggungan mukafaahnya, maka bagi mereka satu keluarga tadi cukup satu kurban. Nah, maka ini yang menjadi pengertian, ya. Wa tajzi'u fiha al-jad'u minadh-dha'ni, ya. Maka di dalamnya ada unta, wa huwa malahu sanatun wa ta'anu fitsaniyah, ya, yang cukup untuk disembelih dalam tahun-tahun yang sudah ditentukan. Wasani minal ma'zi, ya, dan juga ada 1 tahun, ya, bagi kambing yang menginjak umurnya ke 2 tahun. Domba juga demikian, ya. Kalau domba 1 tahun menginjak 2 tahun, kalau ma'zi kambing itu 2 tahun menginjak 3 tahun. Itu yang disunahkan, ya. Wasani minal ibil, adapun onta disarankan dalam kurban ketika berumur 5 tahun menginjak yang ke-6 tahun. Wasani minal baqar, demikian juga, ya, untuk sapi umurnya sanatani wa ta'ana fissalis, ya, 2 tahun menginjak ke umur yang ke-3 tahunnya. Jadi ini kriteria hewan sembelian, ya, untuk absahnya, ya, seorang mudhohi menyediakan hewan sembelihannya dari jenis ternak yang memang sudah masruh, yang sudah menjadi ketetapan, dari kambing atau domba, sapi atau unta, ya. Jadi ada berapa tadi macamnya? 3. Ada kambing, ada unta, ada sapi. Sapi meliputi kerbau, kambing meliputi domba. Nah, maka ketika kita melakukan udhiyah, pastikan umur dari ternak yang kita akan sembelih di yaumin nahri tadi. Ketika kambing berusia 2 tahun menjelang 3 tahun, ya, 2+. Kalau domba 1+. Kalau unta 5+. Kalau sapi berapa? 2+. Ya, maka ini yang menjadi kriteria. Apabila lebih dari itu maka lebih utama. Jadi cari unta yang sudah 6 tahun. Cari kambing yang sudah 2 atau 3 tahun, ya, 2,5 atau 3 tahun. Nah, adapun domba ada keterangan apabila jid'un, ya, ada domba, anak domba yang gemuk, yang ketika kita kumpulkan dengan domba-domba dewasa tidak nampak oleh kita perbedaan antara anak domba tadi dengan yang dewasa, maka hukumnya boleh. Kapan dibolehkan? Ketika umurnya sudah 6 bulan lebih, ya. Jadi kalau kambing mutlak 2 tahun lebih,
Tapi kalau domba yang baik 1 tahun lebih. Kalau ada anak domba yang gemuk ya, yang tidak bisa kita bedakan antara domba dewasa dengan anak tadi, maka boleh dijadikan hewan sembelihan. Yang penting gede, lemu, umurnya 6 bulan plus boleh. Khusus untuk apa? Domba ya. Jadi kalau kambing walaupun besar, gemuk tapi belum 2 tahun, maka tidak masuk kriteria hewan udhiyah tadi ya. Kemudian ya, apakah boleh ya orang bersekutu di dalam udhiyahnya? Maka dikatakan watajri'u al-budnah an sab'ah. Maka cukup ya untuk berserikat bagi seekor sapi untuk 7 orang. Ya, watajri'u al-baqarah an sab'ah. Demikian juga ya, 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang. Pertanyaannya kalau kuotanya nggak sampai 7 boleh enggak? Ya? Ya? Boleh enggak? Maksa golek 7. Soalnya regane rum cukup, Pak. Ya, boleh. Adapun yang paling utama ya dari kurban atau udhiyah yaitu domba atau kambing untuk 1 orang. Nah, ini perbandingannya adalah ketika ada serikat yang jumlahnya 7 orang untuk sapi atau unta, maka kita bisa beli 1 ekor kambing itu lebih utama daripada menunggu sirkahnya tadi. Ya, yang jelas kita sudah bisa mampu beli 1 ekor kambing. Itu sudah utama daripada menunggu teman-teman untuk sampai kepada kuota 7 orang atau harga yang disepakati walaupun tidak sampai 7 orang tadi. Maka ini lebih utama. Apabila dimungkinkan ya, sudah ada 1 koloni jumlah dari 7 atau kurang yang memang sudah bisa mendatangkan seekor unta atau sapi dan dipersangkakan ya kemanfaatan dari daging kurbannya lebih luas, lebih banyak, maka tidak jadi mengapa. Nah, ini pertimbangannya apa? Manfaat ya. Kambing siji kesel ngopenane, tapi nek sapi siji babar. Maka ketika kita sudah mampu beli kambing, seekor kambing, dan ada orang-orang yang mengatakan yuk kita patungan sapi saja, dan ternyata yang dikumpulkan dari uang tadi cukup untuk membeli seekor sapi, maka boleh, Pak. Ya, jadi ini unsurnya apa? Kemanfaatan. Jadi kalau 1 kambing ya paling bisa ditasarufkan ke berapa orang biasanya, Pak? 20 sampai 30 kalau yang besar ya. Tapi kalau agak kecil ya mungkin 20 itu agak berat. Ngene ra mentolo bahasanya gitu ya. Ngene ra mentolo, gede tas tok, isine sithik. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Maka apabila ya ada seekor kambing yang sudah jelas bisa kita beli, maka di situ keutamaannya sudah kita dapatkan daripada menunggu kuota 7 orang sapi atau unta tadi. Tapi kalau memang lebih manfaat pertimbangannya dan kurang dari 7 tapi sudah bisa mengangkat ya harga dari seekor sapi atau unta, maka juga diperbolehkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya bagi para calon mudhohi ketika memilih ya calon hewan untuk disembelih di hari kurban, yaitu ada 5 ya ketentuan supaya kita berhati-hati tidak menjadikan hewan tersebut sebagai kurban. Kalau ada di dalam 5 tadi ya, dalam 1 hewan salah satu dari 5 tadi, maka tidak absah atau tidak sah sembelihan kurbannya ya. Arbaun la tajzi'u fi dhuhaya ya, ada 4 perkara yang tidak menjadikan sah sesembelihan. Ahaduha al-aura,
al auraul bayyin ya, auruha, wal aurjaul bayyin irjiha, wal maridah al bayyin mardiha, wal ajfa allati daba mahuha minal hazal, wa yaji'ul khasa wal maksur al qarni, wala tajzi'ul maqtu'ah al udun wadzanbi ya. Jadi ada beberapa kriteria di mana ketika kita membeli hewan kurban tidak akan sah kurban kita ketika ada salah satu dari 4 hal tadi atau 4 perkara tadi ya. Yang pertama auraul ain ya, ada mata yang cacat ya, dari mungkin buta sampai juling. Jadi ada kriteria ini yang menjadikan apa? Sembelihan tidak sah. Apa? Cacat mata. Dan itu jelas kita tahu. Oh, ini hewan cacat matanya ya. Dari mungkin tidak ada bola matanya atau buta atau maaf ada ciri cacat yang memang nampak jelas di hewan sembelihan tadi. Maka kalau kita nekat beli untuk jadikan hewan sembelihan tidak sah apa udhiyah kita. Biasanya bakul kurban mereka sudah punya ya kriteria khusus tadi, sehingga kalau ada pelanggan datang mereka sudah bisa mengarahkan. Jangan yang ini mas, ini cacat mata, yang ini begini, yang ini begitu. Tapi nek sing apik regane mesti beda kan begitu ya. Nah, itu trik dagang aja. Maka kalau memang ada yang baik dengan harga yang murah maka itu lebih meringankan. Tapi kalau tidak ada pastikan tidak terjangkit 4 ya macam kriteria yang menjadikan tidak sah kurban kita tadi. Yang kedua al-urja al-bayyin arjiha, pincang, jelas-jelas kelihatan pincangnya, itu enggak boleh. Maka di dalam kitab ini diselangkan, kalaupun ketika kita beli sehat tidak ada tanda-tanda cacat kaki tadi, ketika ditidurkan atau akan disembelih untuk direbahkan lalu terjadi cacat ya, maka itu juga tidak sah. Ini dalam kaul yang kuat seperti itu. Ketika memang tidak fatal, tidak betul-betul patah ya, maka tetap dihukumi boleh ya. Di pendapat yang lain yang agak lemah ya, ketika kita beli normal tidak ada cacat, lalu dalam pengiriman atau proses ya mendatangkan hewan tadi ke tempat kita terjadi satu kecelakaan, maka tetap dihukumi sah kurbannya. Nah, maka ini kehati-hatian ya. Maka jangan sampai kita mengambil dengan cacat tadi ya, jarak tuku sing cacat, atau tidak berhati-hati di dalam perawatan sebelum hari H penyembelihan, maka tidak sah kurban kita. 1 cacat mata, nomor 2 cacat kaki ya, jelas cacatnya tadi kelihatan. Yang ketiga maridatul bayyin mardiha ya, sakit jelas-jelas sakit ya. Kira-kira sing murah di Pak, kae rada masuk angin tapi. Nah, ini kok dibeli ya, maka namanya nekat ya. Jelas-jelas pedagangnya sudah memberitahu kalau sakit ya. Atau yang keempat al-ajfa ini sangat kurus ya, sangat kurus, ini juga tidak sah. Maka kalau ada penjual ya hewan kurban ya sudah terjual semuanya, tinggal sisa-sisa dan tidak ada yang baik dalam tanda kutip ya dari kandungan dagingnya tadi, maka kita harus mencari ke tempat yang lain, jangan memaksakan diri untuk beli ya. Kalaupun tidak ada ya ditunda nggak apa-apa, karena kalau kita beli otomatis sembelihan kita tidak sah ya. Nah, satu dari yang kita sampaikan tadi, kenapa disebut udhiyah? Karena dinisbatkan kepada hewan yang akan disembelih di hari Idul Adha tadi.
Hewan sembelihannya namanya udhiyah. Orang yang akan menunaikan kurban disebut mudhohi. Hewan yang menjadi kriteria untuk bisa menjadi hewan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. 3 tadi ya. Ya. Dan ketika kita ya memilih hewan-hewan tadi, kalau kambing harus 2 tahun plus, kalau domba 1 tahun plus, kalau sapi atau kerbau 2 tahun plus, kalau unta 5 tahun plus. Itu sebagai kriteria umurnya. Dan jangan sampai ada di dalam ya hewan kurban kita cacat mata, cacat kaki, lalu terlalu kurus, atau yang keempatnya jelas dalam kondisi sakit. Maka dari 4 poin tadi bisa menjadikan hewan sembelihan kita tidak sah. Wa waktu dzabhi, adapun waktu penyembelihan ini yang utama ya. Ketika kita tahu bahwa waktu menyembelih hewan kurban itu di Yaumil Adha, hari Idul Adha, dan Ayami Tasyrik, hari-hari tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. Maka yang paling utama adalah min waktu sholatil Id, yaitu ketika sudah selesai dari sholat Id. Kapan itu ditandai? Ketika matahari sudah agak tinggi ya, dari mulai awal duha, lalu kita tunggu sekitar 10 sampai 12 menit. Dan diperkirakan orang melakukan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat plus khutbah itu sudah selesai. Kira-kira jam berapa? Jam 7 ya. Kalau sekarang terbitnya jam berapa? Jam 6, jam 5.37 ya, jam 6 kurang sedikit ya. Maka biasanya ditunggu sampai jam 6:15 baru melaksanakan sholat Id, dan kira-kira setengah jam, jam 7 kurang seperempat sudah bisa menyelenggarakan penyembelihan kurban ya. Nah, maka ini waktunya nanti bisa relatif disesuaikan dengan jadwal terbit matahari di tempat masing-masing, tidak harus seperti yang kita sampaikan ya. Maka yang paling utama di hari Idul Adha setelah menunaikan sholat Id, lalu kita menyembelih hewan kurban tadi. Bagaimana kalau mempunyai inisiatif ya, oh saat durunge sholat tak boleh sewe ya ben ora repot, kira-kira boleh enggak? Tidak sah ya. Ketika sebelum menunaikan sholat Idul Adha menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban tadi tidak menjadi kurban, tetapi sebagaimana daging hewan sembelihan biasa. Maka hati-hati ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa karena waktunya mungkin mepet atau terbatas ya. Lalu kita punya inisiatif ya, pokoknya saat durunge mangkat sholat sembelih sik, malah tidak sah. Artinya absahnya ya sembelihan kurban itu setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha, berjarak sejenak setelah orang menunaikan sholat dan khutbah Idul Adha. Maka kalau paling cari spasi yang selamat ya jam 8, jam 8 plus itu sudah betul-betul masuk di hari Al-Adha tadi ya, di mana boleh menyembelih udhiyah ya. Kapan batas waktu terakhir ya ketika kita tidak diperbolehkan lagi menyembelih hewan kurban, yaitu di hari ketiga tasyrik setelah ghurub. Itu sudah tidak sah lagi. Kalau kita menyembelihnya sebelum ghurub, sebelum waktu maghrib, lalu ya menyelesaikan ya pembagian dagingnya sampai setelah maghrib, itu sah karena menyembelihnya sebelum maghrib. Tapi kalau setelah hari tasyrik yang ketiga, matahari sudah terbenam, kita masih menyembelih, nah, maka ini tidak sah. Awalnya setelah sholat Id
akhirnya sebelum matahari terbenam di hari tasyrik ketiga. Ini Syafi'iyah. Kalau Hanabilah tasyriknya cuman 2 hari. Ya. Kapan? 1 Idul Adha plus 1 plus 2 sore harinya sudah selesai tasyrik itu. Nah, maka di Syafi'i menurut hadis juga ya, itu di hari ketiga sampai sebelum ghurub ya, tenggelam matahari tetap diperkenankan menyembelih kurban ya. Wa yastajibu inda dzabhi khamsatu asya, maka disunahkan ya, istihab di dalam penyembelihan itu 5 perkara. Yang pertama tasmiyah, disunahkan ketika menyembelih hewan kurban membaca basmalah. Yang kedua as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga istiqbalil kiblah biddabi hati ya, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Juga orang yang menyembelihnya otomatis menghadap kiblat. Yang keempat at-takbir, mengucapkan takbir 3 kali, boleh setelah bismillah atau sebelumnya. Jadi ada opsi ini ya, sebelum basmalah boleh, setelah basmalah boleh. Yang kelima ad-du'a bil qubul, yaitu berdoa minta supaya diterima apa yang menjadi sembelihan kurban tadi ya. Jadi kalau kita sudah ya punya hewan sembelihan, pastikan kita tidak melebihi atau kurang dari hari adha. Ketika orang sudah mulai berangkat ke musola untuk sholat, kita tunggu sampai mereka pulang lalu kita sembelih. Maka setelah kita melaksanakan penyembelihan, 5 perkara yang harus kita perhatikan. 1, menyembelih dengan membaca basmalah atau membaca sholawat kepada Nabi. Tapi makruh menyatukan antara basmalah dan sholawat tadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadza minka, terus hadza laka wa minka fataqabbal min. Nah, ini disebut namanya. Maka yang utama tidak menggabung antara tasmiyah dengan sholawat, bismillah saja atau sholawat saja. Bagaimana kalau yang menyembelih lupa membaca basmalah? Nah, hukumnya seperti yang kita sampaikan kemarin. Ketika yang menyembelih adalah orang muslim, maka sembelihannya tetap halal. Maka dalam penyembelihan hewan kurban kalau diwakilkan itu ada syarat ya, yang menyembelih muslim. Tapi kalau disembelih sendiri ya kita sudah Islam ya, otomatis tidak ada syarat muslim tadi. Maka ketika mulai menyembelih pastikan kita mengucapkan tasmiyah. Kalau tidak, membaca sholawat. Nah, ini biasanya di teman-teman di kampung itu menggabungkan ya, yang menyembelih membaca bismillah, yang melihat bersama-sama membaca sholawat. Nah, itu gabungannya. Maka kalau yang menyembelih dengan tasmiyah dan sholawat dihukumi makruh. Nah, maka metodenya takbir 3 kali sebelum atau sesudah, boleh mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza laka wa minka fataqabbal min, boleh. Atau bismillah dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lalu berdoa bil qabul tadi. Nah, dengan cara menghadapkan hewan kurban dan yang menyembelih ke arah kiblat. Itu sunnah saja ya. Jadi 5 perkara ini adalah kesunatan. Apabila tidak terpenuhi, yang paling urgen adalah membaca tasmiyah, lalu takbir dan berdoa minta dikabulkan kurban tadi ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal ai hadhil adhiyah ni'amatun minka alayya wa taqribu biha ilaika wa taqarrabtu biha ilaika ya, fataqabbalha minni. Itu juga boleh. Yang penting narasinya minta ya kepada Allah supaya dikabulkan apa yang menjadi
kurban dari orang yang melakukan ibadah kurban tadi ya. Nah ini sudah semua sampai kepada pentasarupan daging kurban. Orang yang menyembelih kurban atau berudhiyah ya, dalam syariat diperkenankan mengambil atau memakan bagian dari hewan udhiyah tadi, kecuali yang diawali dengan nadar atau diatasnamakan orang lain yang sudah meninggal. Di dalam mazhab Syafi'i ya, menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya haram, kecuali meminta izin kepada orangnya. Dan ini tidak mungkin kan? Maka menjadi boleh dan sah ketika hewan sembelihan tadi diatasnamakan orang yang sudah meninggal, otomatis semua dagingnya disedekahkan. Tidak boleh diambil sebagian atau dihadiahkan. Yang nadar, yang untuk orang lain yang sudah meninggal, semua dagingnya untuk disedekahkan. Adapun yang untuk kesunatan, yaitu untuk diri kita sendiri dan orang yang bisa kita temui lalu kita minta izinnya ya. Umpamanya saya ketemu Pak Yam aku duwe wedhus turahan kae, sampean meh korban po, nek meh korban niato engko tak sembelihke kanggo sampean. Ya wis ra apa-apa, beneran malahan gitu ya. Nah, maka Pak Yam sudah meniatkan dirinya untuk berkurban. Maka saya tinggal ya menyembelih hewan tadi ketika Yaumul Adha atas nama Pak Yam tadi. Maka saya yang menyembelih boleh mengambil dagingnya. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena di dalam syariat pembagian jatah untuk daging kurban menjadi 3. 1 untuk dimakan sendiri, tabarukan namanya, mencari berkah. Yang kedua untuk orang-orang kaya, hadiatan, diberikan sebagai hadiah. Yang ketiga fakir miskin, mustahikon, karena mereka yang paling berhak menerima daging ini. Maka apabila kita menyembelih ya atas nama diri kita atau orang yang bisa kita minta izin tadi, kita boleh mengambil untuk kita masak buat kita sendiri, kita hadiahkan kepada orang-orang yang mampu atau kaya di sekitar kita atau saudara-saudara kita bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Jadi 3 porsi tadi. Tapi kalau yang kita sembelih 1 untuk nadar ya, demi Allah sampean nek pancen hasil insya Allah aku pan nyembelih wedhus pas kurban. Nah, maka sembelihan yang seperti ini kita nggak boleh ambil dagingnya, seluruhnya porsinya untuk sedekah. Atau yang atas nama orang yang sudah meninggal ya, aku kelingan biyen mbahku apian, maka untuk membalas budi saya akan sembelihkan hewan kurban atas nama beliau. Nah yang seperti ini kita nggak boleh ambil porsi untuk dimasak, semua harus disedekahkan. Jelas ya sampai sini ya. Nah bolehkah ya seorang yang menyembelih hewan kurban memberikan bagian dagingnya keluar kampung, keluar kota, bahkan sampai keluar negeri? Boleh tidak Pak? Boleh. Boleh ada nih? Ada 2 pendapat ya. Di dalam mazhab Syafi'i yang kuat itu tidak boleh. Ya, karena kurban dinisbatkan sebagaimana zakat. Maka zakat dikeluarkan untuk orang-orang di dekat dan sekitar kita. Tapi pendapat yang kedua membolehkan ya untuk dibagikan keluar kampung, kota, bahkan daerah, bahkan negara. Nah ini yang menjadi program dari beberapa lembaga-lembaga sosial ya, karena memang mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu menjadikan daging kurban untuk bisa ditasarufkan keluar daerah orang-orang yang menyembelih kurban tadi. Karena apa? Biasanya
di tempat itu sudah berlebih, maka boleh untuk dikeluarkan. Nah, zaman dulu Bapak Ibu sekalian, orang mensiarkan syariat kurban itu dengan cara yang beraneka ragam ya. Ada yang wedhuse ditusi, dipaesi, dikalungi kembang, diarak ning kampung sik. Ada yang seperti itu. Kenapa? Syariat kurban pada waktu itu belum populer. Dan cara yang paling efektif untuk mensiarkan ya seperti itu. Ketika ada orang melihat ada kambing yang diarak, pasti mereka bertanya, ono opo sih? Gitu. Maka dijawab, oh Pak Haji Fulan akan menyelenggarakan syariat kurban. Maka orang-orang yang fakir miskin pada hari H akan berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Haji Fulan untuk mendapatkan sedekah. Nah, itu cara klasik ya, cara lama seperti itu. Jadi nggak ada ya kita antar ke rumah-rumah, itu nggak ada zaman dulu ya. Ketika ada kabar seorang yang menyembelih kurban, otomatis orang akan berbondong-bondong datang. Tapi hari ini ya, begitu korban sudah populer, sudah eksis ya, satu wilayah kadang-kadang itu dagingnya melimpah, Pak. Nah, maka yang seperti ini boleh untuk diberikan keluar daerah, kota, bahkan negara. Boleh ya. Nah, kalau yang bagus lagi, untuk mensiarkan kurban ini kita cari wilayah-wilayah yang memang masih minim orang yang berudhiyah, supaya mereka tahu ada syariat udhiyah ini. Dan juga orang-orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh ibadah kurban, Pak. Kadang-kadang di wilayah tertentu nggak ada orang yang kurban. Mungkin dia tidak tahu, atau tidak berilmu, atau yang ketiga tidak populer di sana. Maka kita boleh, Pak, mengirim hewan-hewan kurban kita ke daerah-daerah tertentu tadi untuk mensiarkan syariat kurban. Ya, jadi wah ini kita wis cukup kambing 10. Ini sisanya kita kirim ke tempat yang tidak ada kurban di sana. Boleh, Pak. Karena tenggang waktunya 4 hari. Ya, Idul Adha, Yaumut Tasyrik pertama, kedua, ketiga. Ini sangat mungkin sekali begitu ya. Nah, maka yang seperti ini akan menjadikan syariat kurban itu bisa populer dan kemanfaatannya bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan tadi. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian dari beberapa permasalahan di dalam udhiyah sampai kepada pembagian hewan kurban. Maka yang terakhir, orang yang menyembelih kurban, yang melaksanakan ibadah kurban tidak boleh ya menjual atau menjadikan upah bagian dari hewan sembelihannya. Aku tak juga telon pertelon karena kemarin kehabisan sangu, saya jual. Nah, itu tidak boleh. Boleh mengambil tapi untuk dikonsumsi, atau menjadikan bagian dari hewan tadi untuk upah, itu juga tidak boleh. Karena saya tidak bisa menyembelih secara syar'i, saya datangkan orang lalu saya berikan kepala, kulit, kaki untuk upahnya, maka hukum dari sembelihan yang seperti ini tidak sah. Kecuali kalau ujrohnya, upahnya diberikan, lalu kita lihat tukang sembelih tadi termasuk golongan fakir atau miskin atau orang yang akan kita beri hadiah, maka boleh, Pak. Tetap ujrohnya diberikan ya. Upahnya kita berikan, lalu kita katakan ini kepala, kaki, kulitnya untuk jenengan sebagai hadiah satu, atau sebagai bagian dari hak jenengan kedua, itu makanya boleh gitu ya. Sampai di poin ini mungkin ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya. Yang nggak boleh apakah satu orang atau keluarga dagingnya enggak? Iya. Sembelihan udhiyah yang diawali dengan nadar ya, otomatis
atas nama yang menyembelih tadi kan, maka seluruh keluarganya haram, Pak. Kan dia nggak boleh ngambil daging kan, otomatis kalau masak yang makan siapa? Keluarga tuh. Nah, maka keluarga ini tidak boleh, keluarga yang menjadi tanggungan orang tadi ya, bukan saudara, bukan orang yang di luar tanggungannya loh. Dia saudaranya tapi tidak termasuk tanggungan, maka boleh dia. Nah, maka keluarga itu al-iyal, orang yang menjadi wakalah dari satu koloni yang ditanggung oleh dia, itu tidak boleh makan itu. Bisa dibedakan ya. Jadi keluarga sedulur karo keluarga yang jadi tanggungan itu beda. Gitu ya. Orang meninggal tadi sama kan? Sama. Ya, jadi maka ini nanti kita koreksi ya, kalau kita menerima kurban atas nama orang-orang yang pakai status almarhum gitu ya. Ini untuk almarhum si fulan. Nah, berarti dia membeli hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Maka kita sampaikan edukasi bahwa jenengan tidak bisa mendapatkan bagian dari hewan ini. Gitu ya. Karena satu tidak izin, nomor dua memang ketika tidak izin tidak boleh mengambil porsi tabarukannya tadi, bagian yang untuk keberkahan tadi. Nah, maka semuanya porsinya adalah sedekah. Nah, ini tidak hadiah, tidak tabarukan, porsinya langsung sedekah. Siapa yang berhak menerima daging seperti ini? Ya fakir miskin. Cukup. Ada lagi? Silakan. Siap. Nah, ini juga perlu edukasi untuk semua penyelenggara kurban yang menjadi panitia, bahwa ketika satu tim dari kepanitiaan memberikan pengumuman kepada masyarakat ya, kami menerima dan menyalurkan hewan kurban gitu ya, baik itu musola, kelompok atau apapun namanya, maka kita sampaikan kepada orang-orang yang menjadi penyelenggara tadi, kita ini statusnya apa dulu. Kalau kita menyelenggarakan kurban orang lain, kita namanya wakil, maka kita nggak ada hak itu, kecuali sepertiga yang memang sudah dikomunikasikan kepada yang memberikan Pak, tanggung jawab tadi. Pak Eko, aku duwe wedhus siji, tolong sembelihke ya. Jenengan kalau nyembelih namanya wakil dari saya, karena yang sebetulnya harus nyembelih itu saya sendiri kan. Ketika saya serahkan kepada jenengan, berarti jenengan menjadi wakil saya. Maka jenengan boleh mengomunikasikan, Pak, nanti kalau ada temen yang mau gule atau nyate gimana ini? Ya silahkan, sepertiga dari hak yang mewakilkan tadi. Kalau kita yang menerima sebagai orang yang diberi ya, mustahik, ya otomatis selesai itu. Nah, maka di yayasan, lembaga atau kepanitiaan itu mungkin bisa menjadi 3 status. 1 yang menerima, 2 yang menyalurkan, 3 yang menyediakan, bahkan tuku rene tak sembelih ke sisan, tak salur ke sisan. Bisa mungkin seperti itu. Tapi kalau di panitia di kampung-kampung itu yang terjadi ya kepanitiaan saja. Mereka mewakili orang-orang yang berudhiyah untuk menyelenggarakan penyembelihan dan pembagian hewan kurban tadi, daging hewan kurban tadi. Maka harus komunikasi kepada siapa? Orang yang mewakilkan tadi. Kalau mereka mengatakan ya silahkan ambil untuk sekedar ya makan siang atau apa Pak? Berhaflah. Bukan upah. Upahnya nanti sendiri itu. Upah itu sendiri ya. Jadi kalau ada profesi itu beda nanti Pak.
ada orang yang memang profesinya jagal ya. Maka ketika dia melakukan penyembelihan, dia profesional, minta upah pasti. Kalau terlibat dalam kepanitiaan, maka yang dimakan itu status panitianya, bukan status profesionalnya dia gitu. Jadi dia ikut terlibat dalam kepanitiaan, tapi profesinya jagal. Maka orang akan tahu dia ketika nyembelih punya standar upah, dan itu harus kita berikan. Maka orang yang menitipkan hewan sembelihannya kepada panitia atau perorangan dan minta jasa penyembelihan harus siap membayar upah tadi. Karena kalau sing gawe ngopai bagian dari korbannya malah tidak sah gitu. Lagi terus sing ngopai sing gawe nyembelih apa Mas? Wis engko juga kendase apa sikile wis. Enggak sah itu. Ya. Maka harus keluar upah tadi. Keluar upah, lalu bagian dari orang yang menitipkan tadi harus dikomunikasikan untuk bisa dimasak tadi. Okay. Nanti kalau kita mungkin nuwun sewu ya, satu panitia 10 orang yang nitip berapa? 5 kambing, maka 5 orang dengan 5 kambing ini ada berapa persen ini? 1/3 kali 5. Wes akeh banget iki, Pak. Ya. Kalau orangnya nggak minta loh ya, kalau orangnya minta. Kalau orangnya minta pas iki tulung sembelihke aku dibungkuske 10, rempelone atine ndase go balik sisan. Itu namanya ndandakke, Pak. Bukan korban tapi ndandakke ya, karena wedhus siji 20 bungkus itu nggak mungkin ya. Kalau kecil ya. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan bagian mudhohi berapa, untuk hadiah berapa, untuk fakir miskin berapa. Kalau mungkin tadi porsi hadiahnya yang diminta juga boleh. Ya, kan ada 3 porsi ya. Takoke sik, iki sembelihane model piye? Sing sunah apa sing wajib? Kalau nadar wajib. Kalau hanya karena mampu jadi sunah. Maka kalau nadar mudhohi tidak ada porsinya, semua sedekah. Nah kita langsung komunikasikan untuk panitia sedekahnya berapa, itu boleh. Nah kalau memang itu untuk atas nama orang lain ya mudhohi nggak dapat. Kalau sunnah baru mudhohi boleh Pak, mengambil. Itu pun kata para a'imah ya yang masyhur, hanya cukup untuk porsi makan, tidak sampai 1/3 sebetulnya. Tapi kalau sampai 1/3 maka hukumnya boleh. Ini niat korban sakjane ya rasa mikir awake dhewe ya, mikir untuk kepentingan orang lain tadi. Nah ini hati-hati ya, korban panitia korban ya, sebisa mungkin untuk minta data kepada orang-orang yang menitipkan tadi. Jangan-jangan ada yang wajib tadi ya, nadar, ada yang porsi sedekah semua untuk orang yang sudah meninggal, atau ketika itu sunnah orang yang berkorban boleh mengambil bagian tadi. Kira-kira seperti itu. Silakan. Yang haram menjual, memperjualbelikan bagian dari kurban itu mudhohi ya. Jadi kalau saya punya hewan kurban lalu saya jadikan upah sebagian dari hewan kurban saya,
atau saya jual bagian yang saya ambil, atau saya jual kulit atau tadi ya bagian dari hewan kurban tadi, maka hukumnya haram dan sembelihan saya tidak sah. Apabila sudah diserahkan ke panitia, maka status panitia itu apa tadi? Kalau panitia sebagai penerima manfaat, maka meh dipek dewe kena, didol yo kena, itu sudah bagian dari penerima manfaat tadi, tidak ada masalah ya. Mau diatasnamakan beberapa orang lalu diberikan kepada mereka setelah dijual boleh, atau diberikan berbentuk kulit supaya dijual sendiri juga boleh, tidak ada masalah. Yang haram adalah orang yang menjadi mudhohi tadi. Jelas ya? Nah, maka kalau kita menyembelih kurban mandiri, nah itu yang hati-hati Pak, nggak boleh menjadikan sebagian dari hewan kurban kita tadi untuk upah atau dijual. Zaman dahulu itu kulit tidak seperti sekarang yang komoditi Pak ya. Maka kebanyakan dari para mudhohi menyamak kulit sembelihannya lalu menjadikan alat-alat rumah tangga, tempat air, tempat apapun itu ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi simalakama Pak. Pak ne wis mati, alate didol karo anake. Nah, itu udah nggak sah itu. Ya. Alat untuk nyiram itu dulu kan dari kulit itu ya, dari kulit. Alat untuk menyimpan air itu juga dari kulit. Alat-alat wadah-wadah tertentu itu juga dari kulit. Karena apa? Dulu kulit bukan komoditi, Pak. Ora ana sing merlokke kulit akeh-akeh kaya saiki gitu. Nah, sekarang jangankan kulit, Pak, sepatu gletak we ilang, Pak. Ya kan? Nah, maka ketika yang menjual atau memanfaatkan itu orang yang mengorbankan hewan ternak, hukumnya haram dan kurbannya tidak sah. Tapi kalau itu sudah menjadi tadi ya milik penerima manfaat atau ya orang yang berhak tadi, maka hukumnya boleh. Ada kalau musim Idul Fitri itu para pencari zakat. Nanti kalau Idul Adha juga ada pencari daging kurban, Pak. Mereka datang ke tempat-tempat penyembelihan kurban minta jatah. Kira-kira dikonsumsi atau dijual ini orang? Dijual, karena dia tidak butuh daging banyak. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena yang menjual adalah yang telah menerima haknya. Gitu ya. Kalau yang menjual yang berkorban, nah itu baru satu haram, nomor dua sembelihannya tidak sah. Jelas sih? Ada lagi? Silakan Pak Dar dulu. Seorang mudhohi di kampung ya, terus dia diikut sertakan ke Panitia. atau dimintai tolong untuk Terlibat. yo bukan nyembelih, dia pokoknya kadang-kadang. Nah terus dia dapat bagian. Ya enggak apa-apa. Boleh. Makanya dia ditanya dulu, antum ini korbannya. Ya, makanya ini harus tadi ya. Detailnya kepanitiaan itu salah satunya seperti itu. Kalau mungkin di Kolbun Salim itu sudah jelas ya. Ini untuk si fulan ala almarhum atau sumpah atau ini hanya kesunatan atau memang sudah nanti disalurkan kemana, itu sudah jelas akadnya. Nah, maka itu yang menjadi ketertiban saja. Maka orang yang mengeluarkan atau menyembelih hewan kurban itu ditanya, ini kurbannya statusnya apa? Kesunatan atau wajib? Atau untuk orang yang sudah meninggal. Maka kalau yang dua terakhir tadi, orang ini tidak boleh mengambil haknya. Nah, ketika panitia tadi mendapatkan porsi dari bagian daging ini karena penerima ya, maka dia boleh, Pak. Iya, dia kan yang statusnya panitia bukan mudhohinya. Betul ya. Ketika dia mudhohi, bagiannya berapa? Sepertiga kan?
ketika dia jadi panitia ya sak oleh dari bagian yang harus ditasarufkan kan. Boleh 1 kantong, boleh 2 kantong kan. Maka ketika dia jadi panitia ya bagiannya bagian panitia tadi, kantong yang sudah ditetapkan tadi ya. Terus ketika dia di rumah kok diterima sebagai bagian dari kurban dia ya boleh. Dia kan 2 statusnya kan, mudhoi dan panitia kan. Panitia untuk saka wong liya, mudhoi untuk bagian dhewe, bagian seperti itu. Jadi boleh, nanti detailnya aja ya. Jadi ini kita mulai berhati-hati dengan hukum karena itu salah satu dari tadi ya, kebaikan dalam ibadah kita masing-masing. Kalau kita detail, kita teliti, insya Allah barokah, insya Allah barokah. Statusnya, terus kita siapa, kalau kita penjual juga, penyalur juga, penerima, ya sudah otomatis kita nggak ada masalah gitu. Oke. Yayasan, masjid atau apapun, nah ini bisa jadi tadi ya. Penerima penyalur atau dia penerima penyalur juga pedagang. Tuku norene tak sembelih kesisan, mau tak sasul kesisan, kan 3. Nah, kita seperti itu. Maka ketika memang kita minta izin dari orang yang menaruh kurbannya ke tempat kita untuk kita tasarufkan di tempat kita atau tempat-tempat tertentu yang kita jadikan target, maka hukumnya sah tadi. Nah, kecuali orangnya request, nah, saya tak kurban di tempat jenengan tapi tolong saya minta bagian. Nah, kita tentukan kalau kurban di tempat kami bagiannya sekian kantong, kita tentukan seperti itu. Karena kalau orangnya yang request kadang-kadang nggak tahu hitung-hitungan, malah habis nanti kita untuk keseledok kan. Nah, gitu. Ada yang lain? Silakan. Apakah kita boleh berkurban dengan hewan ternak yang sudah pernah berdiri dengan tujuan untuk mempercepat agar yeah. Boleh dan sah ya menjadikan ternak kurban ya, kurban dari ternak yang sudah dikebiri. Dikebiri itu dipotong dakarnya ya, dipotong buah pelirnya supaya cepat gemuk. Nah, itu boleh sah. Jadi asal hewan tadi itu sempurna tapi dipotong untuk pengemukan, maka hukumnya sah. Nah, makruh ketika ada satu dari organnya yang tidak normal, tanduknya tidak tumbuh. Dia kambing yang bertanduk tapi tidak tumbuh tanduknya, itu makruh. Dia kambing yang spesiesnya punya kuping tapi kupingnya kecil, nah itu makruh juga, tapi sah ya. Nah, sempurnanya hewan kurban itu pancen kriteria yang paling utama ya. Kalau ada ya yang gemuk, sempurna, bertanduk, kelire putih, nah, itu sunahnya utama ya. Putih mulus itu yang paling utama. Kalau tidak, yang dominan putih. Kalau tidak, yang ada putihnya. Kalau tidak, hitam semua nggak apa-apa, tapi tetap makruh nih Pak. Ya, ya makruh. Nah, jadi kalau ada yang utama, ini mesti bakulnya mesti diafkir ini Pak. Ini harga spesial yang seperti ini. Karena iso ada larang nek pas korban tok biasanya. Kalau yang tadi hewan-hewan tertentu dengan kriteria tertentu itu tetap boleh sah kecuali cacatnya ketahuan dan nyata atau terlalu kurus atau betul-betul sakit. Nah, itu menjadi tidak sah. Semua di luar 4 perkara ini kalau ada yang dipandang kita selaku yang mengorbankan hewan itu tidak nyaman, tidak srep, itu kemakruhan saja. Wah, sakjane yo ora srep tapi piye meneh. Nah, tapi piye meneh itu kan biasanya kupingnya kecil, tanduknya tidak tumbuh atau sudah dipotong ya sebelum kurban itu sudah bulunya dipotong dulu, itu tidak haram tetapi makruh. Kalau bisa itu masih utuh, sempurna, nah itu yang paling istimewa. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Silakan. hewan kurban yang bagian benar-benar Allah, contoh
Menurut pakarnya ya itu harus dikubur. Enggak, ya, tetap sah ya, tetap sah. Tapi bagian perondolan bahasanya itu kalau babat sampai lambung itu biasanya masih tertangani ya. Tapi kalau usus yang kambing kecil-kecil itu memang butuh waktu lama, dan ketika sudah bersih itu juga tidak banyak yang tertarik gitu ya. Maka untuk efisiensi biasanya yang memang sifatnya memperlambat tadi waktu tadi boleh di skip, boleh ditinggal, tapi dikubur Pak ya, jangan dibiarkan. Satu, kalau dibiarkan pasti baunya menyengat ya, jadi tidak kondusif ya, bau, dan juga banyak dikerumuni lalat pasti ya. Nah, maka dikubur ya, dikubur. Kalau sempurna itu biasanya kalau individu Pak. Jadi ada seorang yang menyelenggarakan udhiyah mandiri, wedhuse gur 1 sampai 2 sampai 3 itu biasanya bisa sempurna, tertangani dan bisa diolah semuanya. Tapi kalau sudah kolektif ya, sudah 10 ke atas itu biasanya memang agak repot untuk sempurna ya. Maka salah satu alternatifnya ketika tidak tertangani dikubur. Cukup ya. Ini ada inisiatif mesuk rasa dolah weh dikubur kabeh. Ya kalau memang jadi kendala ya boleh gitu ya. Oke, cukup. Silakan. Ya. Ketika hewan sembelian kita beli dalam kondisi sempurna, lalu dalam perjalanannya sampai hari H ada yang tidak ideal ya, patah tanduknya, copot kukunya, digundul bulunya gitu ya. Hukumnya hanya makruh saja. Hukumnya makruh saja ya. Yang kebangetan sing dodol mbok kondo ya, ora usah dilem. Masa dilem? Ya bilang aja ini patah gitu aja, nggak apa-apa. Nah, kecuali tadi ya, cacat-cacat sebelum hari H antum nabung kanggo tuku kurban, lalu sudah sampai kepada kurban yang ditetapkan. Ini wedhuse Pak ya, regane 1.400.000. Terus antum dari hari itu nabung sampai nanti hari H harus melunasi uang 1.500 tadi. Dalam perjalanannya sampai kambing tadi bisa kebeli, maka hukum sembelihan tadi jadi wajib. Nek wis diniatke wedhus kuwi gawe kurban, maka menyembelihnya jadi wajib. Ora kena ditunda-tunda ya. Jadi wajib ya. Bukan kita tidak boleh menerima haknya, tapi hukum menyembelihnya jadi wajib. Kalau terjadi sesuatu yang menjadikan hewan tadi mati atau cacat, maka kita harus mengganti. Iya. Aku wis niat pan tuku wedhus gawe kurban. Wis tak tuku wedhuse, walaupun nyicil itu kan sudah kebeli ya. Lalu sampai hari tertentu sebelum hari H, wedhus ini cacat atau mati, maka saya harus mengganti dengan kambing yang harganya sama ya. Atau begini, aku tak tuku cempe, somben ki tak gawe kurban, maka kambing yang sudah kita niatkan tadi wajib dikorbankan. Aku tuku cempe, somben pantak gawe kurban. Niatnya seperti itu, maka ketika nanti sudah umur wajib dikorbankan. Enggak boleh dijual. Kalau mati harus membeli yang serupa untuk dikorbankan. Kalau cacat harus mendatangkan yang serupa untuk dikorbankan. Nah, kalau kita beli di jauh hari untuk korban, ternyata betina dan melahirkan anak,
Ye, oleh berapa? Boleh. Terus status anaknya? Satu, disembelih dan dijadikan seperti induknya, dibagi, dikorbankan. Atau yang kedua, dijual, hasil penjualannya disedekahkan. Karena ini termasuk bagian dari yang diniatkan untuk kurban. Ya. Jadi kalau beli kambing betina terus sampai hari H dia anak telu, wah bati iki Pak. Batine sing tuku to. Akhirnya wis ora usah dibeleh iki gawe sok ben meneh nek pas kurban. Ndak boleh. Ketiga-tiganya harus disembelih untuk dikorbankan atau dijual lalu uangnya disedekahkan. Karena ini termasuk dalam satu ikatan niat untuk dikorbankan tadi. Jelas ya? Ya, maka harus ada bintang 5-nya Pak. Harus bonafit itu ya. Ya, kalau akadnya kambing ya nggak pakai orangnya. Ya, ben rak dong ngantuk wae Pak ya. Itu kan kasusnya kemarin di foto ada katutan gambar sepatune sing nyekeli kambing. Ketika diantar lagi sepatune ora diterkesan. Itu joknya aja. Cukup? Ada yang lain? Nah, insya Allah kalau masih diperlukan kita ada pengulangan ya di kemisan yang akan datang. Kalau memang perlu ya, kalau memang perlu. Saja nih kalau flyernya sudah ada edisi spesial ya dipersiapkan pertanyaannya sebetulnya. Karena kalau di materi ini yang terbatas pokok-pokok bahasan saja. Adapun di luar ya kondisinya biasanya berbeda, banyak improvisasi, banyak tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang keluar dari tema-tema pembahasan di dalam kitab ini. Karena ini kitab kecil, kitab terbatas. Nanti kalau sudah pencerahan yang lebih luas itu lebih kompleks lagi. Cukup ya? Alhamdulillah. Aku lu qauli hada astagfirullahi walakum walisail muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal adzim. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.